Assalamualaikum anak-anak. Hari ini adalah pelajaran kita memahami prinsip kerja sistem rem mekanik. Silahkan segera bergabung dengan channel saya di Microsoft Team. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa mulai selesai. Untuk hari ini yang masuk ada 12 orang. Untuk pembelajaran hari ini adalah memahami prinsip kerja daripada sistem rem mekanik. Wah, ini kelihatannya tidak semangat. Oke, untuk semangat yel dulu ya. SMK bisa hebat. Untuk pembelajaran yang kemarin, ayo Mas Alfian, apa masih ingat ada? Cara kerja rem tulis adalah dengan menggunakan hukum Pascal, yaitu dengan menggunakan perbedaan luas permukaan dan tekanan yang tetap untuk menghasilkan gaya yang lebih besar. Untuk bahan ajar lembar LKPD kalian akses di Microsoft Team dan kalian pelajari bahan ajarnya. Untuk lembar LKPD-nya kalian diskusikan. Paham anak-anak? Paham. Oke, kalau begitu silahkan kalian bisa meninggalkan channel ini dulu sementara kalian mengakses bahan ajar dan juga diskusi lembar LKPD. Saya beri waktu kurang lebih sekitar 30 menit, nanti akan saya panggil lagi melalui grup WA. Ini adalah channel Microsoft Team, pertemuan kedua memahami prinsip kerja sistem rem mekanik KD 3.2. Juga ada bahan ajar dan lembar LKPD yang bisa diakses siswa dan didiskusikan oleh siswa. Untuk lembar LKPD-nya evaluasi yang kedua yang akan dikerjakan oleh siswa. Anak-anak, waktu untuk diskusi saya kira cukup. Silahkan bergabung lagi di Microsoft Team ya. Nggih Pak, nggih siap. Anak, untuk waktu diskusi tadi sudah selesai. Kita hari ini lanjutkan lagi untuk tatap muka daringnya. Nanti ada presentasikan, tapi sebelum itu untuk KD-nya memahami prinsip kerja sistem rem mekanik. Untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah satu, menerangkan prinsip kerja sistem rem mekanik. Yang kedua, menyebutkan nama komponen sistem rem mekanik. Yang ketiga, menyebutkan tipe sistem rem mekanik. Dan tujuan pembelajarannya adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menerangkan prinsip kerja sistem rem mekanik dengan tepat. Dua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyebutkan nama komponen sistem rem mekanik dengan tepat. Ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyebutkan sistem rem mekanik dengan tepat. Akan saya putarkan videonya, nanti Anda bikin pertanyaan. Ini adalah jenis rem mekanik. Ya. Selama sepeda motor berjalan, roda dan tromol berputar, sedang sepatu dan kanvas rem diam. Dalam keadaan ini, kanvas rem tidak bersentuhan dengan tromol rem. Apabila pedal rem ditekan, batang rem akan menarik batang ungkit, sehingga as ungkit mendorong sepatu rem ke arah kiri dan kanan. Kanvas rem akan bergesekan dengan tromol rem. Hal ini menyebabkan roda berhenti berputar. Bila pedal rem dilepas, batang ungkit akan terdorong oleh pegas pada batang rem, sehingga batang ungkit kembali ke posisi semula. Kanvas dan sepatu rem akan menjauhi tromol, dan roda dapat berputar kembali. Silahkan bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Saya Muhammad Setia Budi, Pak. Saya mau bertanya solusi ketika rem berbunyi berdecit, Pak. Saya Pak. Mas Fauzan. Solusinya adalah membersihkan tromol dan kampas dan kampas remnya. Saya Pak bertanya tentang kenapa kok kalau direm tidak mau kembali itu loh Pak pedalnya. Ada yang bisa menjawab? mungkin di pedal ini kurang merenggang Pak. Pengembalinya kurang merenggang. Baik, akan saya lanjutkan saja. Untuk
untuk materinya yang drum brake hari ini kita pelajari. Nah, ini prinsip kerjanya adalah merubah energi gerak menjadi energi panah. Ininya rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Kemudian efek pengereman diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua benda. Dua benda yang saling bergesekan di rem tromol itu apa aja? Kampas dan tromol, Pak. Kampas dan tromol. Ini cara kerjanya. Ini sebelum kerja. Ini tidak ditekan remnya, ada pengereman. Kemudian yang kedua setengah pengereman. Kemudian yang ketiga pengereman penuh. Jadi sepatu rem menekan penuh pada tromol. Gesekannya pengereman juga besar. Kemudian menekan rem. Sepatu remnya kembali kepada ke posisi semula karena tarikan pegas dan tidak ada gesekan. Kemudian ini untuk komponen rem tromolnya. Ini ada brake shoe. Kemudian ini ada brake shoe plate. Kemudian ada return spring. Kemudian ada brake cam lever. Kemudian ada brake jam. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe rem tromol. Yang pertama ada tipe leading dan trailing. Yang kedua ada tipe two leading shoe. Saya kira itu untuk materinya hari ini. Sekarang Anda presentasikan hasil diskusinya kelompok yang pertama. Ini hasil dari diskusi kelompok 1 dapat mengetahui bahwa kita handle tengah ditarik ke paha rem akan mengangkat kampas rem dan menyentuh tromol, tapi sepenuhnya. Kelompok yang lain ayo bisa menanggapi. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana posisi kampas saat berhenti? Jawabannya saat berhenti kampas menyentuh sepenuhnya pada tromol, Pak. Saya kira cukup lanjut kelompok 2 ya, karena ya. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok saya. Pada saat rem belum bekerja, ada jarak antara tromol rem dan kampas rem, tidak ada gesekan. Pada saat rem mulai bekerja, sepatu rem menyentuh lembut pada tromol rem atau pengereman kecil. Pada saat rem bekerja, sepatu rem menempel penuh pada tromol rem, gesekan besar dan pengereman besar. Ada tanggapan atau pertanyaan? Pertanyaan saat pelepasan rem. 0 tekanan, Pak, dan posisi rem semula. 0 tekanan. Berapa tekanannya? 0 tekanan ya. Saya kira cukup, langsung kelompok 3. Ayo. Setelah berdiskusi dengan kelompok 3, kami dapat menyebutkan komponen rem tromol. 1. Drum brake atau tromol rem. 2. Sepatu rem. 3. Kampas rem. 4. Tuas penggerak. 5. Return spring. 6. Pivot pin. 7. Tuas penghubung. 8. Pedal rem. Oke, saya kira untuk diskusinya cukup. Terakhir, nanti Anda kerjakan soal evaluasi. Sudah saya share di Microsoft channel saya. Kemudian untuk tugas terstrukturnya nanti juga Anda kerjakan. Dikumpulkan maksimal 6 hari setelah pembelajaran hari ini. Itu ya. Pak. Untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup. Tapi sebelum itu kita refleksi dulu apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak. Tentang apa? Kesimpulan pelajaran hari ini tadi adalah 1. Dapat mengetahui prinsip kerja komponen dari sistem rem tromol sepeda motor. Yang kedua, dapat mengetahui kondisi kampas rem saat rem digunakan. Dan ketiga, dapat mengetahui komponen-komponen digunakan pada rem tromol atau tromol sendiri. Kita mempelajari prinsip kerja rem tromol, kemudian komponen-komponennya, kemudian cara kerjanya. Baik, saya kira materi hari ini cukup. Untuk materi yang akan datang kita lanjutkan untuk materi memahami jenis-jenis ban. Baik, sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Langsung saya pimpin saja. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.